Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diana Syatirismana. Oke, yang pertama aku akan membahas fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan pula yaitu suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila permintaan tersebut menurun, maka permintaan akan barang tersebut semakin meningkat. P adalah harga barang dan Q-nya adalah jumlah barang yang diminta. Bagaimana cara penyelesaian dalam soal yang telah diketahui untuk menggambarkan sebuah kurva? Yang pertama adalah kita memakai sebuah fungsi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita substitusikan aja dalam soal yang telah diketahui tersebut, yaitu yang dimana P min P1 nya adalah 1000 per P2 nya adalah 800 min P1 sama dengan 1000 sama dengan Q min Q1 nya adalah 10 per Q2 sama dengan 20 min Q1 nya sama dengan adalah 10. Setelah itu kita jumlahkan aja untuk memperkecil nilainya, yang sama dengan P min 1000 per setelah 800 dikurangin 1000 yang hasilnya menjadi min 200, dan min 200 sama dengan Q min 10 per 10 yang dimana 20 dikurangin 10 hasilnya 10. Setelah itu kita kali silang saja dengan 10, kita kali silang dengan min 200, kita kali silang dengan Q min 10, dan 10 kita kali silang dengan P min 1000. Kita jumlahkan saja dengan min 200 kita kali Q yang hasilnya adalah min 200 Q plus min 200 dikali min 10, dimana min ke min hasilnya plus menjadi plus 200 sama dengan 10 kita kali P sama dengan 10 P 10 kita kali min 1000 yang hasilnya adalah plus ketemu min hasilnya menjadi min yang hasilnya min 10.000. Setelah itu kita pindah ruaskan saja yang plus 2000 di sini kita pindahkan ke kanan menjadi min 200 Q sama dengan 10 P min 10 min 2000, dimana ketika pindah ruas itu berubah menjadi plus atau min. Setelah itu kita bisa sederhanakan tulis kita bagi dengan 10 P, kita bagi masing-masing bilangan tersebut dengan 10 P. Min 200 Q kita bagi 10 P, alhasilnya adalah min 20 Q sama dengan P nya kita bagi 10 Q yang hasilnya menjadi P, dan min dan 12.000 kita bagi 10 yang hasilnya adalah min 1200. Setelah itu untuk kita bisa sederhanakan lagi, yaitu min 20 Q kita bagi dengan semua bilangan tersebut yang hasilnya adalah Q sama dengan min P per 20 plus 60. Setelah diketahui bahwa Q sama dengan min P per 20 plus 60, kita kaitkan saja dengan notasi dari fungsi permintaan di sini. Q deh kita gambarkan aja, kita tuliskan aja dengan Q sama dengan A, kita tuliskan dengan 60, B nya kita tuliskan dengan min 1/20 dikali harga PD nya.
Lalu bagaimana kita untuk menggambarkan sebuah kurva? Untuk itu kita perlu mencari titik-titiknya. Kita analogikan saja jika Q-nya 0, Q-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 0 berarti Q-nya 0 sama dengan 60 min 1/20 P. Min 1/20 P kita lurus saja ke kiri menjadi plus, yaitu min 1/20 P sama dengan 60. Lalu dihasilkan menjadi P sama dengan 60 dikali 20 yang hasilnya adalah 1200. Maka titiknya adalah 0,1200. Dan untuk mencari titik P nya adalah kita analogikan aja jika P nya 0, maka Q sama dengan 60 min 1/20 dikali 0 sama dengan Q sama dengan 60, karena 1/20 dikali 0 hasilnya adalah 0. Jadi titik P nya adalah 60,6. Setelah mengetahui titik-titik tersebut, kita gambarkan menjadi sebuah grafik kurva. Bisa dilihat grafik kurvanya situ adalah kemiringan garis di sini adalah miring ke kiri, alhasil merupakan min, yaitu Q sama dengan A min B kali PD. Yang kedua yaitu ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan persamaan yang menunjukkan harga suatu barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, apabila barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Karena gradien B dari fungsi penawaran selalu bersifat positif. Umum dari fungsi penawaran linear adalah QS sama dengan min A plus BPS, di mana A dan B adalah konstanta di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS atau delta PS. PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan. QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. PS lebih besar dari 0, QS lebih besar dari 0. Perbedaan dari min dan perbedaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah menggambarkan sebuah penjagaan kurva di mana min digambarkan dalam kurva dalam miring ke kiri dalam fungsi permintaan dan dalam fungsi penawaran plus digambarkan dengan kurva miring ke kanan. Kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui P1-nya sama dengan 1000, P2-nya sama dengan 800, Q1-nya sama dengan 10 dan Q2-nya sama dengan 20. Dalam hukum permintaan, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta pun akan turun, dan ketika harga itu turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Seperti contoh soal yang diketahui di sini. P adalah harga barang dan Q-nya adalah jumlah barang yang diminta. Bagaimana cara penyelesaian dalam soal yang telah diketahui untuk menggambarkan sebuah kurva? Yang pertama adalah kita memakai sebuah fungsi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita substitusikan aja dalam soal yang telah diketahui tersebut, yaitu yang dimana P min P1 nya adalah 1000 per P2 nya adalah 800 min P1 sama dengan 1000 sama dengan Q min Q1 nya adalah 10 per Q2 sama dengan 20 min Q1 nya sama dengan adalah 10. Setelah itu kita jumlahkan aja untuk memperkecil nilainya, yang sama dengan P min 1000 per, setelah 800 dikurangin 1000 yang hasilnya menjadi min 200, dan min 200 sama dengan Q min 10 per 10 yang dimana 20 dikurang 10 hasilnya 10. Setelah itu kita kali silang saja dengan 10, kita kali silang dengan min 200, kita kali silang dengan Q min 10, dan 10 kita kali silang dengan P min 1000.
kita jumlahkan saja dulu. Min 200 kita kali Q yang hasilnya adalah min 200 Q plus min 200 dikali min 10, dimana min sama min hasilnya plus, jadi plus 200 sama dengan 10 kita kali Pi sama dengan 10 Pi, dan 10 kita kali min 1000 yang hasilnya dengan plus ketemu min hasilnya menjadi min yang hasilnya min 10.000. Setelah itu kita pindah ruas saja, kita pindah ruaskan saja yang plus 2000 di sini kita pindahkan ke kanan menjadi min 200 Q sama dengan 10 P min 10 min 2000, dimana ketika pindah ruas itu itu berubah menjadi plus atau min. Yang ketiga yaitu ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar tercapai apabila QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS. Jadi keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Keseimbangan kuantitas terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar. Setelah kita mengetahui harga barangnya adalah 900, maka berapakah jumlah barang yang diminta atau ditawarkan? Maka untuk bisa mengetahui, kita bisa menggunakan fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Kita contoh saja menggunakan fungsi permintaan yang dimana QD sama dengan 60 min P per 20. QD sama dengan 60 min 900 per 20, dimana P nya adalah 900. Maka Q sama dengan 60 min 45, dimana 45 nya adalah hasil dari bagi 900 dibagi 20, hasilnya adalah 45. Maka Q nya sama dengan 15 karena 60 dikurangi 45 hasilnya adalah 15, Q nya adalah 15. Setelah kita mengetahui P dan Q nya dalam keseimbangan pasar, kita gambar saja grafik fungsinya, lalu kita satukan dari grafik-grafik dari fungsi permintaan dan penawaran ke dalam grafik fungsi keseimbangan pasar. Bisa dilihat grafik keseimbangan pasar tersebut bisa dilihat di layar tersebut. Sudah selesai saya jelaskan contoh soal dari fungsi linear, yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Apabila saya kesalahan dalam penjelasan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.